Bab 716. Dia adalah Kaisar Dunia Baru. Di sebelah Kaisar Dunia Baru duduk seorang wanita cantik dengan jubah berbordirkan phoenix. Jubah itu menunjukkan tubuhnya yang sempurna, sementara fitur dan energinya yang indah memberi kesan bahwa dia adalah Ratu Dunla. Dia tidak lain adalah sang permaisuri Dunia Baru. Jantung Florian berdebar kencang saat dia diintimidasi oleh energi kaisar. Namun, hatinya meleleh pada detik berikutnya ketika dia melihat sang permaisuri. Wow, itu adalah permaisuri. Betapa cantiknya. Untuk sesaat Florian kehilangan akal sehatnya. Dia pun menarik napasnya dalam-dalam. Baik Ivene maupun Monica juga gugup saat melihat semuanya itu. Mereka berada di Istana Dunia Baru dan di depan mata mereka adalah Kaisar dan Permaisur. Baik Ivene maupun Monica merasa bahwa seluruh situasi yang terjadi di hadapan mereka adalah mimpi buruk. Yang mula, Sloan mendekat sambil membungkukkan tubuhnya. Sebagai Dewi Prajurit Dunia Baru, posisi Sloan unik. Dia tidak perlu berlutut di depan Kaisar oleh karena prestasinya. Kaisar Dunla baru mengangguk dan memandang Sloan sambil tersenyum. Sloan, kau telah memimpin pasukan kita untuk menaklukkan dunia alam semesta. Kenapa kau kembali begitu cepat? Meskipun Sloan seorang wanita, dia adalah panglima tertinggi Yane paling terpercaya. Kaisar Dunia Baru memiliki harapan tinggi untuk penaklukannya atas dunia alam semesta. Sloan merasa malu dan dia pun hanya dapat tersenyum pahit. Aku telah mengecewakan Yang Mulia. Sloan kemudian memberitahu sang kaisar dengan sangat rinci tentang serangan mereka di kota Dongelhal. Setelah semua detail pertempuran diceritakan, Sloan menunjukkan wajah tertekan. Yang Mulia, kekalahan kami di dunia alam semesta benar-benar berkaitan erat dengan orang yang bernama Daryl itu. Apa? Dewi Prajurit dikalahkan. Para menteri yang berdiri di kedua sisi langsung nulat saling berbisik. Sloan adalah Dewa Prajurit yang telah menangkat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama ini dan telah tidak pernah dikalahkan. Sungguh luar biasa baliwa dia tidak berhasil menaklukkan kota Dongha sekecil itu dalam penaklukkannya di Dunla Alam Semesta. Kaisar Dunia Baru merasa penasaran dan telah memadang Sloan. Kau mengatakan baliwa dari sangat ua. Sloan menunduk karena merasa malu. Petik 2. Tidak terlalu kuat. Kekuatannya hanyalah di level martial saint. Kaisar Dula baru menjalin alisnya dan selalu bertanya, kalau begitu, bisakah dia bertaruh dengan Balke? Apakah formasinya sangat kuat? Haah. Sloan menarik napas dalam-dalam dengan wajah memerah dia kemudian dengan getir berkata, kepemimpinannya dalam perang biasa. Biasa saja. Sloan kemudian melanjutkan, Adnulen. Orang ini memiliki banyak koneks dengan banyak orang kuat yang kemudian datang untuk membantunya. Setelah dia berbicara, Kaisar Dunla baru kemudian melihat ke arah Florlan dan yang lainnya. Ketiga orang ini adalah sebelum selesai, Sloan berbelkara, yang mula, orang ini adalah saudara laki-laki Daryl. Florlan yang ini memiliki konik dengan Daryl. Dia ingin bergabung dengan Dunla baru kelta. Salam Yang Mula, nanaku Florian. Florlan membungkuk dan kemudian dengan cepat berkata, aku berasal dari kota Donghai dan datang ke sini untuk bersumpah setelah kepada Yang Mula. Sampal Aomal, baiklah. Petik 2. Kaisar Dunla baru tersenyum dah. Mengangguk, selama kau tetap setelah dan berkontribus pada dunia baru, aku akan memberikan semua kekayaan untuan. Florlan sangat senang mendengarnya. Dia lalu membungkuk lagi sebelur.
berkata, "Terima kasih, Yang Mula." Ivene dan Monka merasa muak dengan tindakan Florian. Florian benar-benar seorang pengkhianat yang sempurna. Sloan kemudian melanjutkan. Perkenalan, kedua wanita ini bernama Monka dan Ivene. Mereka berdua adalah wanita Daril. Florian telah menculik mereka sebagai hadiah untuk Ang Mula. Apa? Keduanya wanita Darir. Tidak hanya Kaisar Dunia Baru, tetapi semua menteri lalu memandang ke arah Madam Sekte dan Ivene. Madam Sekte saat ini mengenakan rok pensil. Meski perutnya sudah membesar karena dirinya sedang hamil, namun bentuk tubuhnya tetap memikat. Ivene sendiri juga hanya mengenakan celana jeans, namun semua pria tidak bisa berhenti melihat lekuk tubuhnya. Semua wanita di dunia baru selalu mengenakan gaun panjang dan oleh karena itu, para menteri belum pernah melihat pakaian yang begitu indah. Sebelumnya, pakaian kedua wanita itu terlalu seksi untuk mereka. Florian lalu bergegas maju dan dengan sopan berkata, "Yang Mulia, aku telah menculik dua wanita yang sangat cantik. Ini sebagai persembahan untuk Yang Mula." Florian menyesal mengatakan itu. Dia terus memikirkan dua wanita cantik itu saat berada di laut. Florian sudah berkali-kali berusaha mencari peluang untuk menikmati dua wanita cantik itu. Namun, Florian memutuskan untuk menawarkannya kepada Kalsar Dunla. Baru setelah berpikir lebih jauh. Begitu dia mendapatkan pengakuan Kalsar Dunia Baru, dia kelak akan menjadi kaya raya dan akan ada banyak wanita lalan untuk dinikmati olehnya. Florian tersenyum dengan pemikiran tuh di benaknya. Baiklah, Kaisar Dunia Baru mengangguk dan berkata kepada Florian, "Aku bisa merasakan ketulusan dan kesetiaanmu." Saat dia berbicara, Kaisar Dunia Baru tidak bisa mengalihkan pandangannya saat menatap Ivan dan Monica. Sebenarnya, baik Ivene dan Monica adalah dua dewi cantik yang bahkan Katsar sendiri tidak dapat menolak pesonanya, padahal sang kaisar sudah memiliki begitu banyak simpanan. Kedua wanita itu tampak seperti peri dengan wajah dan tubuh yang jauh lebih baik dibandingkan dengan permaisur. Kaisar Dunla baru pun perlahan bangkit dan kemudian turun dan mendekati Madam Sekte dan Ivene. Kaisar Dunia Baru mengangguk setelah mengagumi mereka dari dekat. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya saat menyentuh wajah Ivene dan meremas dagunya. Dia kemudian mendekat ke telinga Ivene dan dengan lirih berkata, "Cantik, apakah kau ingin menjadi wanitaku?" Bab 717. Tidak, aku tidak mau. Ivene berbelkara dengan dingin tanpa ragu. Wow, seluruh aula energi penuh benar-benar hening dan semua orang pun melihat ke arah Ivene. Apakah dia baru saja mengatakan tidak? Dia tidak ingin menjadi wanita Kalsar. Dia menolak Yang Mulia. Di dunia baru, Kaisar adalah orang yang memiliki posisi tertinggal. Tidak ada yang akan menolak Kalsar. Wajah Kaisar pun langsung berubah. Betapa memalukannya ketika Ivene menolaknya di depan para menter. Suasana di aula energi penuh berubah drastis dan semua menteri bahkan tidak berani menarik napas dalam-dalam. Kaisar akhirnya tertawa dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan memohon karena kau tidak mau." Kurung Delal. Hatinya terbakar saat wanita itu menolaknya. Dia memang sangat maratli. Tidak ada yang pernah menolaknya sejak Dela naik tahta. Kaisar Dunia Baru telah memikirkan hal ini baik-baik. Dela akan mengunci Ivene untuk saat ini dan kemudian dia akan pergi pada wanita itu. Di malam hari, dia tetap menginginkannya tidak peduli seberapa keras kepalanya Dela. Kaisar Dunia Baru adalah pemimpin
Seluruh dunia baru dan tidak ada wanita yang tidak bisa dia dapatkan. Dua prajurit dunia baru lalu tiba dan menyeret Yvonne menjauh dari aula energi penuh. Hati Monica tenggelam saat melihat Yvonne dikurung. Mata kaisar dunia baru lalu menoleh ke arah Monica dan tersenyum. Wanita itu sangat cantik, tapi dia sedang hamil. Tidak pantas bagi Katsar untuk mengambil wanita hamil sebagai gundiknya. Lord Kenny, kaisar dunia baru lantas perlahan berbicara. Seorang pria berpakaian menteri lalu berdiri di hadapan Kaisar dan dengan sopan menjawab, "Ya, Yang Mulia. Lord Kenny adalah saudara permaisuri yang dihormati di dunia baru." Kaisar dunia baru memandang Lord Kenny dan tersenyum. "Aku akan memberikan wanita cantik ini padamu. Energi penuh untuk kembali ke kediamannya. Biarkan aku pergi," seru Monica. Sepanjang hidupnya, dia hanya akrab dengan satu pria dan itu adalah Daryl. Dia merasa sangat malu digendong oleh orang asing di pundaknya. Namun, tidak ada cara baginya untuk melawan karena dirinya dalam keadaan terikat. Kaisar Dunta baru tersenyum saat melihat Lord Kenny Perk. Sejak dia mengambil alih mahkota, semua menteri setia kepadanya berkat keterampilan observasi yang luar biasa. Lord Kenny akan sangat berterima kasih karena dianugerahi seorang wanita cantik dan bahkan akan lebih setia kepadanya. Tepat pada saat itu, muncul seorang Kasim kecil yang berlari dan berlutut di depan kaisar. Kasim kecil itu menyeka keringatnya dan berkata, "Yang Mula, perwakilan dari Dunla Awan Selatan ada di sini dan ingin bertemu dengan Kaisar." "Apa? Dunla Awan Selatan?" Florian tercengang. Menurut pengetahuannya, hanya ada dua bagian dunia saja, Dunla Baru dan Dunla Alam Semesta. Mengapa ada Dunla Awan Selatan? Pikiran Florian berputar dan tidak bisa mencari jawabannya. Di samping itu, altar utama Elysium Gate di dunia alam semesta. Daryl membuka matanya dan berangsur-angsur berdiri di kamarnya. Selama 2 hari terakhir, dia menghabiskan 2 hari penuh untuk mengolah energi internalnya kembali ke puncaknya dan kini dia telah sepenuhnya menyembuhkan luka di tubuhnya. Sebelumnya di pertempuran Menara Bintang, Daryl sudah menghabiskan energinya sampai tetes terakhir. Master Sekte, kakak Daryl, energi internalmu sudah pulih. Zephyr dan beberapa orang di sekitarnya sangat bersemangat. Meskipun Zephyr dihukum sebanyak 20 cambuk, dia tetap setia pada Daryl. Dia lalu melangkah maju dan berkata, "Rakak Daryl, Karni telah menemukan bahwa Florian telah mengambil istrimu dan menyerahkan diri ke dunia baru. Mereka saat ini berada di dunia baru." Petik 2. Ha. Daryl tercengang dan hatinya langsung nyert. Bab 718. Daryl selalu tahu Florian adalah penggila wanita sejak muda dan dia telah melihat Florian bermain-main dengan banyak wanita di keluarga Darby. Daryl merasa sangat khawatir ketika teringat tentang penculikan Monka dan Yvonne. Dia melambaikan tangannya ke Zephyr dan yang lainnya. "Tolong, tinggalkan aku sendiri. Aku ingin sendirian." "Baik," jawab keempat bersaudara itu sebelum meninggalkan ruangan. Dia lalu duduk di depan meja sambil memikirkan Yvonne dan Monica. Dia tidak punya pilihan lain selain secara pribadi pergi ke dunia baru. Tok, tok, terdengar suara ketukan di pintu. Daryl pun beranjak dan dengan cepat membuka pintu. Dela mengira orang yang berada di depan pintu itu adalah Zephyr dan yang lainnya. Namun, dia tertegun. Setelah membuka pintu, terlihat sosok cantik seperti peri berdiri di depan pintu. Dia mengenakan gaun panjang berwarna pink inuda
Itu adalah peri kecil satu stana Fuyao. Istri kecil, kenapa kau mencariku di sini? Daryl tercengang, dia pun tersenyum. Dan kemudian bercanda, apa yang terjadi? Apakah kau merindukanku? Dalam 2 hari ini. Petik 2. Daryl pun merasa bingung saat mengatakannya. Orang-orang istana Fuyao telah pergi setelah pasukan dunia baru mundur dari Menara Bintang. Mengapa peri kecil kembali? Wajah Irene memeral setelah mendengar kata-kata Daryl dan kemudian dia berkata, Daryl, bisakah kau bersikap serius? Daryl selalu menggodanya setiap kali mereka bertemu. Daryl tersenyum. Tentu saja, aku akan serius sekarang. Kenapa kau di sini? Encan selamimu. Kau, peri kecil itu marah, tapi terus melanjutkan, aku di sini untuk memberimu sesuatu. Peri kecil lalu mengeluarkan 2 kitab suci dan menyerahkannya pada Daryl. Apa? 2 jilid kitab suci misteri tertinggi. Daryl terpana melihat apa yang ada di tangan Irene. Dia lantas menghela napas. 1 jilid kitab suci misteri terting 8. Memiliki sampul berwarna biru dan yang platnya berwarna nila. Daryl pun tahu kedua kitab itu asli. Hanya dengan sekali pandang. Tidak ada cara untuk meniru tampilan kitab tersebut karena bentuknya yang kuno. Di saat Daryl masih merasa sok, peri kecil lantas berkata lisih, kedua kitab suci ini selalu disimpan di perpustakaan Istana Fuyao dan kami tidak yakin sudah berapa lama berada di sana. Aku telah berdiskusi dengan saudara perempuanku, dan kami merasa kedua kitab ini akan berguna bagimu. Dan oleh karena itu, aku diminta untuk mengirimkan ini. 7 peri telah mendengar tentang legenda kitab suci misteri terting. Karena mereka tinggal di Istana Fuyao sepanjang waktu, mereka tidak banyak menghabiskan waktu di dunia luar dan tidak ingin terlibat dalam urusan duniawi manapun. Kitab suci misteri tertinggi hanyalah kitab suci biasa bagi mereka. Setelah pertempuran Menara Bintang, 7 peri memiliki kesan yang baik tentang Daryl. Mereka merasa dia adalah pria yang murah hati dan merupakan berkah dari dunia alam semesta. Karena itu, 7 peri telah memutuskan untuk memberikan kitab suci kepada Daryl. Setelah berdiskusi, Daryl pun sangat bersemangat. Dia menatap kitab suci tersebut dan kemudian tersenyum pada Irene. Ini benar-benar untukku. Sial. Dia tidak menyangka Istana Fuyao memiliki 2 jilid kitab suci misteri terting. Dia juga tidak menyangka bahwa mereka akan memberikan kitab suci tersebut kepadanya. Ini benar-benar kejutan. Irene menatap Daryl dengan serius dan berkata, jangan terlalu senang. Kita punya beberapa syarat untukmu. Pertama, kau tidak boleh begitu saja memasuki Istana Fuyao di masa depan. Dan kedua, kau tidak boleh memanggil kami sebagai istrimu lagi. Ketujuh saudara perempuan itu adalah kepala Istana Fuyao. Mereka adalah 7 peri murni dan reputasinya akan dipertaruhkan jika dia terus menyebut mereka sebagai istrinya. Haha, persyaratannya ternyata seperti itu. Daryl mengangguk dan tersenyum. Baiklah, istri kecil. Oh tidak, seharusnya kupangsil kau peri kecil. Dia melanjutkan sambil tersenyum saat menjelaskan, maaf, ini kesalahanku. Aku sudah terbiasa dan tidak dapat langsung memperbaikinya. Kau, wajah Irene memerah. Ini yang terakhir kalinya. Kulharap kau menepati janjimu. Selamat tinggal. Peri kecil lalu berbalik dan pergi. Daryl lantas memegang erat tulisan suci sambil melihat peri kecil pergi. Peri kecil, berhati-hatilah. Haa. Irene tidak mengatakan apa-apa lagi dan dia pun segera pergi. Meski tidak memanggilnya sebagai istri, nada bicaranya masih kurang tulus saat
Memanggilnya, peri kecil. Bab 719. Daryl menyimpan 2 kitab suci itu dan kemudian mengganti pakaiannya setelah peri kecil pergi. Dia perlu melakukan perjalanan ke kota Donghai. Jackson tampak hancur sebelumnya. Ketika tubuh Rebecca ditemukan di Menara Bintang, dia menyebutkan bahwa akan menguburkan istrinya dalam 3 hari ke depan. Setelah kesalahpahaman di antara mereka teratasi, Daryl sebagai saudaranya harus ada di sana. Setelah itu, dia harus pergi ke dunia baru dan menyelamatkan Ivene dan Monica. Daryl telah memikirkannya baik-baik. Dia tidak bisa begitu saja pergi menuju dunia baru sendirian. Della akan membawa serta Dax dan Chester, karena dia merasa lebih aman jika kedua saudara laki-lakinya pergi bersamanya. Daryl lalu menelepon Dax dan mengatur agar Dax dan Chester menemuinya di kediaman Darby. Di kediaman Darby, matahari yang hangat merupakan awal dari cuaca yang buruk, tetapi keluarga Darby memiliki atmosfer yang berat. Reputasi keluarga Darby ternoda dengan berita tentang perilaku Florian yang tidak bermoral menyebar ke seluruh kota Donghal. Hari ini adalah hari penguburan Rebecca. Karena banyak keluarga di kota Donghal menghadiri pemakaman. Sekte Emei juga ada di sana, karena ibu kepala biarawati Serendipity yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Darby. Upacara pemakaman pun dimulai saat Daryl tiba. Setelah 8 anggota keluarga Darby menyambutnya dengan wajah malu, karena semua tahu bahwa mereka telah salah paham terhadap Daryl, terutama Jackson yang langsung berlutut dan menangis dengan sedih begitu Della melihat Daryl. Daryl awalnya kesal karena Jackson memiliki hubungan dekat dengannya. Ketika Florian menjebaknya, Jackson juga memutuskan untuk mempercayai Florian sebagai gantinya. Daryl selalu menyimpannya di hati. Begitu kebenaran terungkap, Jackson tahu dirinya salah. Della memohon pengampunan sambil menangis. Daryl tidak punya pilihan selain memaafkannya. Setelah melihat betapa hancurnya Jackson, usai pemakaman, Dax dengan istrinya Nancy dan juga Chester pun tiba. Daryl membawa mereka ke depan aula. Sambil duduk berdampingan, Nancy menyajikan teh untuk mereka. Namun, Daryl sedang tidak mood untuk minum teh. Daryl, kenapa kau begitu khawatir? Chester menyesap tehnya dan bertanya. Apa kali ini karena istrimu yang diculik? Benar, Daryl mengangguk. Bro, Ax tiba-tiba membanting meja berteriak, brengsek, kakakmu Florian memang bajingan. Jangan khawatir, Daryl. Kapan kau akan pergi menuju dunia baru? Aku akan menemanimu. Kita tidak hanya akan menyelamatkan istrimu, kita juga akan memotong Florian bajingan itu menjadi beberapa bagian. Aku juga, kata Chester tegas. Bagus. Daryl merasakan kehangpatan di hatinya saat Hier lengar perkataan mereka. Seorang pria tua lalu terlihat berjalan tergesa-gesa ke arah mereka. Pria tua itu berambut putih dan memiliki tubuh yang kuat. Dia adalah singa eas. Z21 on Featherstone. Master Sekte, lihat ini. Zetten sangat bersemangat saat dia menyerahkan sebuah buku kepada Chester. Del sampul bukunya terlihat kata-kata Kitab Suci Misteri Tertinggal. Chester sangat terkejut ketika melihat kitab suci itu dan bertanya, singa emas, dari mana kau mendapatkan kitab suet ini? Dia membuka kitab tersebut saat berbicara. Zion tersenyum dan berkata, kitab suci itu ditemukan oleh murid-murid sekte Istana Abadi ketika saat mereka membersihkan medan perang Menara Bintang. Bab 720. Daryl melihat kitab suci itu dan lantas berkata lirih, aku tahu kitab sukel itu.
Pasti Milt kepala sekolah Heksat. Graham Potter. Daryl menghela napas. Graham telah tewas dalam pertempuran menara bintang. Chester lalu menambahkan, "Haah. Kepala sekolah Graham benar-benar seorang pahlawan. Pengorbanannya di pertempuran itu sia-sia." Petik 2. Chester menyentuh tubuhnya dan mengeluarkan kitab lain. "Daryl, aku juga punya satu lagi kah. Kitab itu ditemukan di lemari besel rahasia Leroy ketika kita menghancurkan Sekte Kunlun." "Apa? Chester punya kitab lagi?" Dari terpana oleh kegembiraan itu. "Haha, aku juga punya kejutan." Daryl membutuhkan waktu sedetik untuk mengumpulkan pikirannya. Sebelum mulai tertawa, dia juga mengeluarkan beberapa kitab suci dari tubuhnya dan Chester tercengang saat dia menghitung kitab suci tersebut. Daryl memiliki 5 kitab. Foot benar. Daryl punya 5 kitab. Kitab pertama adalah hadiah dari Zion. Ketika dia menempati posisi pertama di konferensi pembantaian singa. Kitab itu kemudian dicuri oleh Meghan, tetapi dia mengambilnya pada hari ulang tahun Sarah. Kitab kedua dan ketiga dibawa oleh Monica ketika dia meninggalkan Pulau Elysian. Monica menyerahkan kedua kitab suci itu setelah bangun dari luka-lukanya di rumah sakit. 2 kitab terakhir baru saja diberikan oleh peri kecil satu Stana Fuyao. Selarang sudah ada 5 kitab di tangan Daryl, ditambah dengan 1 kitab milik Graham dan 1 kitab lainnya dari Leroy. Dax dan Chester pun saling memandang dan tercengang. Nancy yang berada di samping mereka merasakan ututnya melemah dan kemudian berkata dengan lirih, "Rita, Sudali memiliki 7 kitab sekarang, dan sepertinya semuanya sudah lengkap." Chester tidak bisa menunggu dan kemudian buru-buru berkata, "Ayo, cepat dan lihat rahasia apa yang ada di dalam 7 kitab itu." Begitu dia berbicara, ketiga bersaudara itu sepenuhnya berfokus pada ketujuh kitab tersebut sambil terus membolak balik halamannya. Setelah setengah jam, ketiga bersaudara itu terkejut karena tidak ada yang istimewa sama sekali dalam ketujuh kitab. Selalu desas-desus tentang seseorang yang mengumpulkan ketujuh kitab suci dan memahami rahasia di dalam dapat mengendalikan Dunla hanyalah tipuan. Kata Dax tidak sabar. Dax pun berdiri. Dengan alis berkerut, Nancy tersenyum dan memegangi tangan Dax. "Sayang, kenapa kau begitu tidak sabaran? Lihatlah kesabaran saudara Chester dan Daryl. Kau perlu memperhatikannya dengan cermat dan mungkin kemudian kau bisa mengetahuinya." "Baiklah." Dax melambaikan tangannya. Meskipun Dax Mernilia temperamen yang buruk, dia akan selalu mendengarkan istrinya karena sangat mencintai Nancy. Dax selalu kasar dan ceroboh. Dia ingin duduk dan membaca kitab suci, tetapi akhirnya dia meminum segelas teh biur. Teh Dax tumpah dan membuat kitab suci menjadi basah. "Sayang," Nancy dengan lembut mencubitnya. "Lihat apa yang telah kau lakukan." Nancy lalu berhenti berbicara. Nancy secara emosional berteriak, "Lihat, kitab suci itu berubah." Sebuah gambar lalu muncul di sampul kitab suci yang basah. Awalnya 8 ambar. Foot agak kabur, tetapi secara bertahap menjadi lebih jelas.